Halo semuanya, perkenalkan saya Cep Saputra bersama rekan saya Afija Ajara. Hari ini kami berkesempatan melakukan observasi di SMK PGRI 28 Jakarta sebagai bagian dari mata kuliah profesi kependidikan yang dibimbing oleh Bapak Adeng Hudaya SSI MPD. Untuk kegiatan kali ini, kami akan berbincang dengan salah satu guru untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana pengelolaan kelas diterapkan. Silakan ikuti kegiatan kami. Semoga banyak hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan bersama. Yuk, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak SMK PGRI 28 Jakarta atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses belajar dan mengajar, strategi guru, dan mengelola kelas, serta metode yang diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya peserta didik. Data dan informasi yang Bapak dan Ibu sampaikan nanti akan digunakan sebagai bahan observasi dan analisis dalam penyusunan laporan akademik kami. Oleh karena itu, kami berharap Ibu dapat berbagi pengalaman secara terbuka dan apa adanya ya, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembelajaran di SMK 28 Jakarta. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, perkenalkan diri dulu, Ibu. Oh Iya, nama dari mapel apa yang ngajar, terus ngajar di kelas berapa? Oke. Dipersilakan. Saya Anita Rahmanisa, mengajar akuntansi di kelas 11 dan kelas 10. Ya. Di SMK PGRI 28 Jakarta. Terima kasih, Bu. Kita masuk ke pertanyaannya, Bu ya. Boleh. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana ya guru menilai keberhasilan proses pembelajaran bukan hanya dari nilai ujian, tetapi juga dari perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Gitu sih. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini mengenai penilaian ya. Iya, penilaian. Jadi memang di sekolah, apalagi dalam kurikulum Merdeka, kita menilai siswa itu bukan hanya dari nilai akhir. Nilai akhir apa? Pada saat mereka selesai ujian. Jadi kita tidak hanya memasukkan nilai mentah istilahnya gitu ya. Yang kita nilai adalah proses pembelajaran siswa di kelas. Seperti itu. Bisa kita lihat dari mana? Balik lagi. Sebagai guru akuntansi biasanya kan kita lebih menekankan kepada proyek ya atau aksi nyata gitu. Kalau di akuntansi dalam pengerjaan siklus akuntansi itu bisa kita melakukan penilaian di situ juga. Misalnya penilaian apa? Penilaian keterampilan. Apakah siswa ini sudah paham betul pada materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat melakukan praktik langsung dalam pengerjaan laporan keuangan seperti itu. Terus dalam praktik ini juga kita melihat sikap siswa, bagaimana mereka berdiskusi dengan temannya, dengan dari aspek komunikasi ya. Terus bagaimana mereka disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Selanjutnya bagaimana cara mereka berpakaian. Biasanya kalau saya di kelas, saya melihat atribut siswa, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Jikalau belum, biasanya saya selalu mengancam mereka dengan pengurangan poin. Jadi di kelas saya selalu ada reward and punishment ya. Kalau mereka bersikap bagus, saya akan memberikan bintang. Tapi kalau misalnya ternyata mereka melakukan pelanggaran, balik lagi tadi dengan tidak memakai atribut lengkap, ya maka poinnya akan saya kurangi seperti itu. Jadi ya kalau proses pembelajaran di kelas, semua aspek itu termasuk ke dalam penilaian guru. Gitu, mulai dari absensi, balik lagi absensi, bagaimana anak-anak berperilaku di kelas, bagaimana cara anak menghadapi masalah dalam pembelajaran di kelas, itu menjadi aspek penilaian juga bagi guru. Gitu. Jadi tidak hanya nilai ujian aja. Benar. Mungkin pertanyaan kedua ya Bu ya, ini sih keterkaitan juga kan, Ibu kan yang ngajar akuntansi ya Bu ya. Ibu ngajar akuntansi pasti kan ada tantangannya Bu ya, ketika di kelas itu ya
anak-anak suka bercanda dan suka ngobrol seringkali tuh saat ibu Iya, mengajar kan benar. gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan ibu ya dalam mengolah kelas yang beragam nih, terutama ketika ada siswa yang suka bercanda tuh Bu, atau mengobrol saat pelajaran akuntansi ya. Bagaimana ibu sebagai guru akuntansi cara mengatasinya gitu sih? Oke. Biasanya ya mereka kan selalu nggak pernah nggak bercanda gitu kan. Apalagi anak-anak remaja yang mau ya nggak dewasa juga gitu Iya, kan. Cuma mereka mungkin merasa bahwa di sekolah ini adalah teman-temannya mereka, waktunya mereka mengobrol bersama teman-temannya, bermain bersama teman-temannya. Biasanya tuh langkah yang sering banget saya lakuin tuh, pertama selalu saya ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran bahwa materi ini tuh penting, jadi diharapkan anak-anak fokus untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru gitu. Namun jika setelah dilakukan proses pembelajaran ternyata masih ada siswa yang ngobrol, berbicara gitu kan, itu juga di luar kendali kita sebagai iya, guru kan. Biasanya ya kita tegur aja. mm, Tapi jangan verbal dulu. Kalau saya biasanya, saya perhatikan dulu anak yang ngobrol. Saya tatap matanya. Biasanya mereka juga udah mengerti, oh bahwa pada saat pembelajaran kita nggak boleh ngobrol karena waktunya iya, bukan ngobrol, waktunya mereka mendengarkan penjelasan materi gitu. Selanjutnya kalau misalnya mereka berisiknya pada saat uh, biasanya kan memang per kelompok ya pembelajarannya iya, berisik ya itu nggak masalah karena ya di situ kita menilai juga keaktifan mereka iya benar. dalam berkomunikasi dengan temannya gitu. Jadi ya kita lihat situasinya aja. Kalau memang saya sedang menjelaskan ya berarti anak-anak harus fokus kepada gurunya. Mm, Namun jika memang sudah waktunya mereka mengerjakan LKPD, ya saya akan bebaskan mereka untuk berdiskusi dengan temannya iya, gitu. oke. Selanjutnya Bu ya, lalu bagaimana nih cara ibu ya membangun hubungan yang baik nih antara siswa dan orang tua kan, agar pembelajaran lebih efektif kan banyak sekali kan saat kita mengajar di kelas ya, ibu Ya, mengajar di kelas, kita nggak tahu nih anak-anak nih bagaimana di rumahnya belajar seperti apa, ya, karena kan bagaimanapun anak-anak pembelajaran lebih efektif ya ini. Jadi bagaimana membangun hubungan antara siswa dan orang tua gitu sih. oke. Kalau dengan siswa, balik lagi, kita sebagai guru, sebagai orang dewasa ya di kelas, kita juga harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa dipercaya oleh anak. Kalau kita dipercaya oleh anak, mau nggak mau, bisa nggak bisa, nanti ujung-ujungnya anak akan terbuka juga ke kita. Gitu. Gimana caranya? Kita biasanya sebelum memulai pembelajaran, saya tanyakan dulu, persepsi dulu. Saya tanyakan gimana perasaan mereka saat ini, bagaimana apa yang dirasakan sebelum mulai pembelajaran seperti itu ya. Kalau misalnya memang ada anak yang terlihat murung, biasanya kalau saya tidak bisa tidak bisa menangani, itu akan saya laporkan langsung ke wali kelasnya. Jadi saya tanya ke wali kelasnya apakah anak ini ada masalah di rumah atau bagaimana gitu. Jadi kalau untuk hubungan guru dan siswa, yang pertama kali harus dibangun adalah menarik kepercayaan siswa kepada guru gitu. Tapi dengan tidak menghilangkan rasa profesional. Gitu. Kita tetap profesional, namun kita juga tetap terbuka dengan anak. Ya, itu gimana caranya? Tergantung ke pribadi masing-masing. Kita tetap menjaga batasan kepada anak dengan apa? Dengan tidak terlalu berlebihan saat berbicara pada anak. Oke, tetap tetap berbicara dengan sopan gitu. Karena kalau siswa sekarang ya, kalau udah mereka merasa kita terlalu terbuka kepada mereka, mereka jadi ngomongnya kayak menganggap guru sebagai teman gitu. Jadi anak-anak nanti pada akhirnya tidak akan menghargai kita sebagai guru. Kalau untuk ke orang tua, karena kan kebetulan saya juga udah bukan wali kelas. Cuma waktu menjadi wali kelas itu sebisa mungkin setiap informasi, setiap kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah itu selalu dilaporkan ke grup. Biasanya kan kita punya grup WhatsApp gitu ya bersama orang tua, itu kita laporkan. Misalnya kalau kegiatan hari-hari besar kayak 17 Agustus atau Maulid Nabi segala macam kan ada dokumentasinya ya. Dokumentasinya ini kita langsung kirimkan ke grup WhatsApp. Kita kasih tahu informasi ke orang tua bahwa anaknya sedang melakukan gini 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 gitu. Jadi
grup WhatsApp nggak hanya untuk melaporkan, Bu, hari ini anak saya sakit, izin tidak masuk gitu, tapi bagaimana guru menginformasikan kondisi siswa di sekolah gitu. Sehingga orang tua juga menjadi lebih percaya kepada guru bahwa anaknya ditangani dengan baik di sekolah. Cuma balik lagi kalau misalnya ada anak yang bermasalah. Oke, kalau ada anak yang bermasalah, pertama kan memang kita panggil anaknya dulu. Kita korek-korek informasi ada apa di rumah segala macam. Nanti baru kita hubungi orang tuanya. Kita tanya baik-baik, apakah ada masalah di rumah gitu. Terus kalau misalnya memang masih belum juga ada solusi, biasanya orang tuanya saya panggil untuk berbicara langsung gitu. Untuk pertanyaan keempat ini, bagaimana guru menyesuaikan metode mengajar agar semua siswa dapat memahami materi yang baik meskipun kemampuannya berbeda, Bu? Oke. Balik lagi. Kita biasanya ya, kita bedakan bukan isi kontennya tapi kepada penyajian kontennya. Gitu. Kadang ada anak yang dia biasa mendengarkan ya, dia orangnya audio banget, maka bisa nih kita jelaskan, ya, kita jelaskan dengan kita melakukan penjelasan dengan PowerPoint medianya. Terus kalau misalnya ada lagi yang dia hanya visual, iya berarti nanti penugasannya ya kita serahkan lagi ke anak. Karena dia orangnya visual, berarti dia akan memilih untuk melakukan tugas dengan membuat mind mapping atau poster. Karena menurut orang yang visual, dengan visual yang menarik ini lebih mudah ditangkap oleh anak gitu. Ya, jadi balik lagi ke kemampuan siswa kan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya biasanya saya melakukan presentasi terlebih dahulu dengan media video pembelajaran atau PowerPoint. Nanti baru bentuk penugasannya beda-beda disesuaikan dengan anaknya. Ada anak yang lebih suka, Bu saya mau menulis aja ya dipersilahkan. Ada yang anaknya lebih suka memanfaatkan teknologi digital seperti penggunaan Canva dan lain-lain ya saya persilahkan seperti itu. Jadi ya tidak melulu dengan satu metode aja karena ya kasihan penilaiannya jadi tidak adil gitu. Banyak ya, Iya, iya banyak metodenya sekarang gitu. Namanya diferensiasi. Jadi banyak metode yang bisa kita ambil gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bu ya, Mm-mm. pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam memotivasi siswa yang kurang semangat belajar nih, Bu, dan strateginya apa saja? Oke, kalau tantangan memotivasi ya, karena kan ini SMK, SMK-nya jurusan Business Management yang berarti berhubungan dengan kantor gitu ya. Biasanya yang mudah sekali demotivasi itu anak-anak laki-laki, siswa laki-laki. Karena apa? Karena mungkin mereka masuk sekolah SMK jurusan akuntansi, itu merasa bahwa itu kan pilihan orang tua saya gitu. Jadi saya nggak mau belajar serius-serius gitu. Gimana caranya kita mau memotivasi mereka? Dengan cara kita tunjukkan contoh nyata, misalnya ada kalau biasanya saya memberikan contoh bahwa teman saya lulusan akuntansi SMK bekerjanya di bank seperti itu. Jadi kan anak-anak bisa jadi lebih termotivasi. Selanjutnya, bahwa ilmu akuntansi itu nggak hanya bisa di kantor loh. Bahkan kalau mau anak-anak membuka usaha sendiri pun ilmu akuntansi masih digunakan gitu ya. Biasanya saya gunakan seperti itu gitu. Saya berikan contoh nyata agar anak-anak lebih termotivasi dan itu work sih di kelas saya. Apalagi kalau misalnya membahas materi laporan keuangan. Jadi belum lama ini saya membahas materi laporan keuangan kan. Saya memberikan contoh, anak-anak tuh belum ada gambaran bagaimana mengerjakan laporan keuangan. Kenapa sih laporan keuangan itu perlu atau penting gitu ya. Nah, saya berikan contoh nyata. Gimana caranya ada salah satu siswa yang dia punya usaha thrifting. Jadi kita berikan contoh melalui temannya gitu. Bahwa kalau kamu membuka usaha, nggak mungkin dong uang modal kamu itu adalah uang pribadi kamu, karena nanti kamu tidak akan mendapat keuntungan seperti itu. Jadi kalau memotivasi siswa sih lebih kepada kita tunjukkan aksi nyata, kita tunjukkan contoh nyata dari pembelajaran kita gitu. Jadi karena kalau motivasi melalui
pembicaraan aja tuh anak-anak sekarang udah nggak nangkep. Tuh, jadi kita harus nanti kalau misalnya kamu serius belajar ini, nanti ke depannya kamu akan bisa kerja di sini 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 gitu. Jadi kita tunjukkan ke anak-anak bahwa peluang mereka sebagai lulusan akuntansi itu juga besar kayak gitu. Jadi ya motivasi anak-anak jadi terbangun lagi gitu. Betul ya, Bu, ya. Iya. Sebagai penutup ya Bu ya, sebagai penutup kiranya dapat memberikan pesan untuk kami yang sedang mempersiapkan diri sebagai calon guru. Oke. Apa yang perlu kami tanamkan dan persiapkan agar kelak dapat menjadi pendidik yang bertanggung jawab, Bu. Oke. Karena kebetulan saya juga masih baru menjadi guru, saya nggak mau terlalu muluk-muluk, Iya. cuma yang saya bisa tekankan dan itu saya tanamkan juga ke diri saya adalah bahwa jadi guru itu adalah kita harus belajar seumur hidup. Kita harus selalu belajar dari manapun sumbernya. Mau dari buku, mau dari internet, bahkan siswa aja bisa menjadi pembelajaran untuk kita sebagai guru gitu. Jadi intinya sebagai calon guru ya dikuatkan hatinya, karena balik lagi pendidikan di Indonesia seperti apa gitu. Iya. Jadi kalau memang benar-benar ingin menjadi guru dikuatkan hatinya. Selanjutnya jangan mudah patah semangat gitu. Jangan melihat karena teman kalian sudah sertifikasi kalian belum, kalian jadi patah semangat. Ya, itu belum waktunya aja Iya. gitu. Karena nantinya kalian juga ada waktunya sendiri untuk mencapai itu gitu. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Dan kita harus satu langkah lebih maju dari siswa. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Jadi pesan yang saya dapatkan adalah mau bagaimanapun kita harus belajar terus, Iya. berkembang terus agar kita menjadi pribadi yang baik, guru yang baik juga, bertanggung jawab juga, sehingga kita mampu untuk mengajar kepada siswanya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang Ibu berikan, jawaban-jawaban Ibu menjadi acuan kami sebagai calon guru di masa depan yang akan datang. Semoga kita ketemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.